وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Dan di antara manusia, ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau, Muhammad, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. QS Al-Baqarah 2, ayat 204. Kadang ada orang yang pandai banget ngomong. Gayanya meyakinkan, ngomong soal dunia tuh manis banget, seolah-olah dia itu bijak dan peduli. Bahkan dia sampai bersumpah bawa-bawa nama Allah buat meyakinkan orang lain kalau dia tulus dan jujur. Tapi ternyata, di balik kata-kata manisnya, hatinya penuh niat buruk. Dalam praktiknya, dia justru jadi penentang kebenaran. Ucapan dan tindakannya nggak sinkron. Di depan seolah sahabat, di belakang bisa jadi penghancur. Contoh nyata dari ayat ini, semoga dengan contoh kalian lebih mudah memahami isi dari ayat ini. Kunci pelakor. Orang yang jadi pelakor, perebut suami orang, seringkali memakai kata-kata manis untuk meyakinkan diri dan orang lain kalau dia hanya ingin membantu atau menyelesaikan masalah. Padahal, di balik itu semua, perbuatannya justru membawa kerusakan dalam kehidupan orang lain. Dampaknya bukan cuma buat hubungan rumah tangga yang hancur, tapi juga anak-anak yang terluka, dan masyarakat yang jadi berpihak pada yang salah. Pelakor bisa saja berkilah dengan alasan-alasan seperti aku merasa cocok, atau kami saling mencintai, namun tetap saja tindakannya jelas merusak hubungan dan keharmonisan keluarga. Dalam konteks ayat ini, bisa dibilang dia berusaha di bumi untuk membuat kerusakan, karena dampak yang ditinggalkan sangat besar dan menghancurkan tatanan sosial yang sudah ada. 2. Penyalahgunaan kekuasaan. Begitu juga dengan penyalahgunaan kekuasaan yang sering kita lihat di dunia politik atau dalam organisasi besar. Banyak pemimpin atau orang yang punya posisi tinggi yang awalnya terlihat penuh karisma, pandai berbicara, dan mampu meyakinkan orang banyak dengan visi dan misinya. Tapi begitu dia punya kekuasaan, dia malah melakukan hal-hal yang merugikan orang banyak, korupsi, menindas, atau bahkan merusak keadilan. Mereka sering bilang bahwa tindakan mereka demi kepentingan rakyat atau untuk kebaikan bersama, namun kenyataannya justru membuat orang kecil semakin menderita, menambah kesenjangan sosial, dan merusak lingkungan. Mereka bawa kerusakan, padahal mereka dipercaya untuk menjaga keadilan. Bisa dilihat, baik dalam kasus pelakor maupun penyalahgunaan kekuasaan, mereka tampaknya pandai berbicara, tapi tindakannya jauh dari kebaikan. Mereka meninggalkan dampak kerusakan yang sangat besar, baik dalam hubungan antar pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Dan itulah yang diingatkan oleh ayat ini. Allah tidak menyukai kerusakan. Dan banyak contoh nyata lainnya yang sesuai ayat ini. Bila dipahami secara seksama, Al-Quran memang lengkap. Tidak ada suatu kejadian melainkan sudah ada perintah dan larangannya. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Jangan biarkan hati kita lebih condong pada hiburan dunia semata yang bisa membuat hati kita kotor atau keras. Seperti ayat-ayat sebelumnya, memang berat merubah kebiasaan untuk menyenangkan hati, memuasakan hati dengan petunjuk. Ketahuilah syaitan selalu merayu manusia agar lebih dekat pada dosa. Jangan biarkan kita kalah sama syaitan, bangkit dari masa lalu, dan istiqomahlah dalam ketaatan. Sebagai penutup dari ayat ini, kita harus hati-hati dengan orang yang banyak bicara tentang kebaikan atau punya posisi penting, tapi perbuatannya justru merusak banyak hal. Apa yang kita lakukan harus selaras dengan kata-kata kita, bukan cuma sebatas teori atau janji manis. Kami tim belajar Al-Quran undur diri. Assalamualaikum